Bismillahirrahmanirrahim. Yo, halo guys, balik lagi di Kurir Nyender. Karena kurir itu cuma ada dua. Kalau nggak kebanyakan order ya kebanyakan nyender. Guys, ini rute gue beda dari biasanya guys, karena gue tadi nyocol pas lagi di rumah. Hari ini hari Jumat, gue mau berangkat kerja sore. Tapi dari tadi hujan deras guys. Kondisi itu hujan, sebenarnya nggak deras ya, hujannya itu gerimis tapi awet dari pagi itu. Nah, tapi kan gue memang beneran mau jalan ya, mau nggak mau tetap harus jalan gitu kan. Gue tadi nyalain aplikasi di rumah guys, gue cocol ketika lagi di rumah. Terus argonya bagus-bagus guys, sumpah kargonya tuh mantep-mantep lah tadi tuh. Ke Jakarta itu udah 100 ribuan guys. Dan gue dapet nih ke Setiabudi argo berapa nih, 103.000 cash ya guys ya. Nah, kebetulan tuh titiknya di area GBK guys, jadi masih area yang kita mau lah ya. Nah, seperti apa nanti paketnya? Tadi udah difotoin, paketnya itu kerdus ya, lumayan gede tapi enteng katanya, cuma sekitar 5 kilo entengnya. Jadi coba kita lihat ya, nanti bisa masuk ke Lalabek gak? Karena gue juga bawa Lalabek nih hari ini. Soalnya karena hujan itu setidaknya ada perlindungan di Lalabek. Kalau memang dari segi customernya itu nggak ngasih perlindungan plastik guys. Nah, titiknya sekitar 2-3 kilo tadi dari rumah gue guys, di area Panongan. Jadi kita lanjut aja ya nanti ke titiknya guys. Pak, Lalamu Pak. Oh, Lalamu. Iya. Oke. Oh, berarti ntar saya masukin tas aja. Iya. Bayarannya cash di sini atau di sana? Di sana. Oh, di sana ya? Iya. Oh, di sana itu kan di lantai 4 ya, ada yang ngambil atau gimana? Di lantai 1. Oh, lantai 1. Nanti kasih tahu. Oh, di lobby aja, di lobby. Oh, berarti nanti kontak orang yang sana ya? Iya. Oh, ya udah. Oke, nggak apa-apa. Sini dulu aja Pak, mau saya setting tas dulu. Makasih Bu. Oke, kecil guys barangnya guys. Dan sampai sini nggak hujan. Tadi deras coy. Oke guys, kita menuju ke Setiabudi ya guys ya. Lanjut nanti kalau ada waktu, masih ada waktu, kita cari-cari area Jakarta. Dan semoga hari ini dapat yang baik-baik ya. Jumat berkah, hari yang berkah, hari yang banyak orderan plus-plusnya. Dan lanjut kita pengantaran barang menuju ke Setiabudi. Kalau nanti dalam perjalanan ada pooling kita ambil, kalau tidak ya nggak usah diharapkan. Nggak usah terlalu diharapkan ya poolingan ataupun reguler yang bisa didobelin. Karena sih akhir-akhir ini gue udah lama banget gak dapet reguler double ya guys ya. Kalau pooling masih dapat, cuma kalau reguler double reguler udah susah banget guys dapetnya. Nggak tahu lah apakah mungkin itu udah di fix sama Lalamove-nya atau gimana, gue nggak tahu guys. Yaudah ya, lanjut aja. Semoga ini juga hujannya reda ya guys ya. Soalnya tadi gue dari rumah deres, di sini nggak hujan, gerimis. Berbanding terbalik, tadi gue berangkat hujan deres, ini lihat panas kayak gini nih guys sekarang. Ya Allah. Ya udah, mungkin ntar di depan gue mau copot jas hujan dulu ya. Ini udah panas banget tuh, terang benderang nih panasnya nih. Tadi hujan deras di sini. Ya Allah. Tiba-tiba langsung panas semua guys. Gimana ini kayak gini nih? Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah ya. Semoga cerahnya sampai dengan Jakarta nanti cerah. Ini gue kayaknya mau setting ulang, tadi nggak kenceng soalnya ini guys. Oke guys, lanjut ya. Gue udah copot jas hujan, terus udah setting Lalabek lagi. Nah, barusan itu nongol argo gede guys dari Curug Cikarang Pusat 252. Siapa tuh yang dapet tuh? Enak banget tuh, lumayan cash lagi 252. Gue nggak bisa cocok lagi. Lumayan ya. Gue belum pernah dapet seumur-umur argo di atas 200 tuh, belum pernah guys. Paling gede itu gua 150 kalau nggak salah. Kalau kalian berapa paling gede? Ada nggak yang lebih dari 200 gitu? Karena deres lagi guys. Ya Allah. Ya udah deh, kita sekalian mampir isi bensin juga dah.
baru pakai jas hujan lagi ya guys ya. Ya guys, lanjut lagi. Hujannya hujan angin doang. Gue udah basah, lumayan basah nih celana sama jaket. Hujannya hilang lagi. Jadi hujannya cuma ke bawah angin gitu doang guys. Ya udahlah ya. Kita lanjut lagi. Ini posisi di Gading Serpong. Kita menuju ke Setiabudi. Guys, di balik hujan reda itu ada hikmahnya guys. Gue dapat pulingan ke arah mana tadi nih? Ke arah Tebet guys. Argo 78.000. Coba kalau nggak hujan, 78.000 itu mungkin prioritas kali itu. Argonya 2.000 kotor itu pooling guys. Jadi ya enak kali ya, kita jalan sekali jalan 180 kotor guys. Titik jemputnya juga deket, 2 kilo dari tadi gue nyocol ya. Jadi enak banget ya. Gue belum konfirmasi barangnya apa, tapi ya mau barang apa yang penting bisa masuk Lalabek kita bawa. Nih ada Tebet lagi nih. Wah tapi reguler dia. Oke lah guys, kita ambil dulu barang pulingannya. Nggak tahu tuh. Udah di Yang ini pesan sama berat nggak nih? dari sini. Dari sini. Ini kan pooling ya, berarti nanti di sono ketemunya siapa? Langsung ada di Nomor teleponnya nggak? ada nomor teleponnya. Iya. Ntar berarti ketemu dia bisa turun kan ya? Kan apartemen tuh atau titip aja resepsionis? Itu nggak ada keterangannya. Nggak ada. Pokoknya itu dia juga nggak apa not apa-apa. Ya udah berarti Hubungin aja nanti. dihubungin aja ya. Oke. Soalnya kalau naik lantai 25 saya nggak bisa soalnya. Nah, Telepon aja kan. lumayan gede guys, cuma ya lumayan lah, nggak apa-apa lah ya diambil. Katanya makanan frozen. Guys, karena gue taruh di dalam nggak bisa ya guys ya. Akhirnya gue taruh di depan aja nih. Ini frozen. Gue tadi udah bilang sama customernya, gue ini pooling ya makanan tapi pooling, nggak buru-buru kan itu kan. Ini aman nggak makanannya kalau agak ntar nyampainya gitu kan. Oh nggak apa-apa mas, itu aman, itu frozen soalnya. Dia bilang gitu, ya udah. Gue taruh depan aja karena di Lalabek menu-menuhin guys, nanti malah kardusnya malah nggak bisa masuk tadi. Ya udah ya guys ya, kita lanjut antar aja guys ya ke arah Tebet dan ke arah Setiabudi. Sambil kita pantau barangkali ada lagi nih. Karena guys, sayang guys kalau kita nggak manfaatin ya. Jadi gini ya, jika kalian nggak dapat posisi apa namanya 2 reguler, nggak bisa dapetin 2 reguleran, kita manfaatinnya kayak gini. Hujan, kondisi hujan, banyak argo naik, dan gue kasih lihat nih biaya tambahannya itu dari masing-masing orderan nih. Dari orderan yang gue dapet tadi 2 itu biaya tambahannya itu gede-gede guys. Baik yang reguler ataupun yang pooling, biaya tambahannya gede, dan kita menang di biaya tambahan itu. Yang biaya pokoknya atau biaya normalnya itu dikit, jadi ada tambahan gede gitu, jadi gede gitu guys lah. Hampir 50% tambahannya itu. Nah oke, karena menurut gua ini udah cukup lah ya, kita dapetin 2 orderan yang menurut gua enak dibawanya. Dan nanti sambil dipantau barangkali masih ada rezeki lagi ke arah ini pasar Minggu nih. Boleh lagi. Kalau boleh the best nih. Kalau boleh the best ya. Kalau boleh the best, kalau nggak boleh jangan. Oh nggak boleh. Oke, nggak apa-apa. Ya karena udah dapet 2 dan cukup. Nah mungkin gue cukupin lah guys ya. Gue lanjut aja langsung ke arah Jakarta. Lihat guys, Kelapa 2, Kelapa Gading. Ada 5 titik ke Kelapa Gading, 268 guys. Gila, bawa kue kering doang itu. Ih, kenapa nggak pada ngambil ya? Ih, enak banget itu. 268 5 titik ke arah Kelapa Gading. Mantep gak tuh? Kalau anjingnya yang kayak gini enak nih guys, nggak terlalu berisik, gak kayak kemarin. Doggy kan nggak lo? Ini gue liatin anjing. Halo anjing. Pura-pura nggak lihat. Guys, ini kan udah jam 12 ya. Mungkin gue mau cari masjid dulu di area mungkin sekitaran Ciledug kali ya guys ya. Habis itu nanti lanjut gas ke arah Setiabudi.
Oke guys, kita lanjut nanti kalau udah sampai Setiabudi ya. Let's go. Pertama tinggal 500 meter lagi guys ya. Nanti gue udah janjian sama penerimanya buat ini kirim aja sampai ke resepsionis, nanti dia mau ambil di situ. Karena ini kan tagih tunai ya di situ. Jadi gue harus nemuin si customernya gitu guys. Oke, selanjutnya nanti kita lihat lagi ya. Dari sini kita langsung antar ke yang Tebet, baru kita nyari tambahan lagi. Oke, lanjut lagi guys nanti. Udah gue drop ya paket yang ke rumah sakit Jakarta. Kita barusan masuk rumah sakit ternyata guys. Tadi ketemuan di mana? Resepsionis. Oke ya, lanjut kita antar yang ke Tebet ya. Dekat sih harusnya, tinggal lurusan doang ini. Oke guys ya, langsung hujan deras barusan. Buset nih, aduh helm gue basah kuyup nih. Yaudah deh, lanjut aja deh. Titiknya cuma 4 kilo guys dari sini. Gimana? Gimana nggak searah? Tinggal lurusan doang Tebet. Oke, cuma ya cuaca memang begini ya. Hujan panas, hujan panas, hujan panas. Barusan kayaknya hujan deras itu waktu gua antar ke dalam tuh, hujan deras. Oke, 12 menit, harusnya 12 menit sampai sana. Habis itu kita lihat nanti apakah gua mau dapat ke arah mana? Sawah Besar, Gambir, Taman Sari atau enggak ya guys ya. Mungkin gua dari bakal nyari yang kayak tadi ya, sistemnya nyari yang ada tambahannya. Sampai ke apartemennya ya guys ya. Diomelin sama security. Oh siap. Siap. Nggak lihat ya. Kalau situ nggak apa-apa pak? Nggak apa-apa non. Ada temennya ya? Iya. Oke pak, makasih pak. Maaf ya pak. Kenapa? Tapi lobbynya mana pak? Sini atau sana ya? Ini sudah ada tugas di belakang. Oke. Siap pak, makasih pak. Kena omel guys. Kena omel guys, tapi ya nggak apa-apa ya. Namanya kita salah ya guys ya. Jangan ikutan ngotot guys, karena kan dia kerja ya. Nah, di sini nih katanya kita berhenti di sini. Gue nggak lihat kalau di sini ada cok. Guys, kelar juga ya. Tadi barusan ngirim ke apartemennya udah selesai. Udah gue titipin ke security, ke apa? Penitipan barang. Terus setelahnya gue tuh dapat orderan ke mana nih? Dari Tebet ke Taman Sari, argonya bagus ya, 13 kilo. Cuma keterangannya dimsum guys. Gue agak malas aja sama dimsum, makanya gue mau pastiin dulu dia bawa dimsumnya berapa plastik ya. Kalau dia banyak-banyak gue nggak mau ambil. Ini gue lagi WA dia, duh, dapur produksi Papa Dimsum tuh. Anjir, padahal enak nih ke Taman Sarinya enak. Ya udah, gue tunggu kabar lanjut dari customer ya. Kalau barangnya gede nggak gue ambil ya. Sudah gue telepon barusan, dia bilangnya 1 dus, 1 dus Indomie, 1 sama 2 kantong kecil. Gue pastiin, berarti itu nggak gede kan ya kak, nggak 10 box gitu kata gue gitu. Enggak kok kak, enggak gede, nggak berat katanya gitu. Oke, kalau kayak gitu kita ambil ya. Ini pas titiknya di area belakang Mall Gajah Mada guys. Jadi udah area yang gue mau lewatin gitu ya. Yaudah kita lanjut ke pengambilan paketnya ya. Semoga sesuai ya, 1 dus Indomie sama 2 plastik kecil deh. Lihat nih aktualnya seperti apa. Bodong guys, investasi bodong. Gue mau cancel aja nih. Terus gue iniin. Nah, jadi kan tadi gue telepon dia cuma bilang 1 dus Indomie dan 2 plastik kecil. Kan. Terus tiba-tiba ini cara gue cancel kayak gini guys. Barang overload 16 plastik at 50 pieces. Berarti 16 kali 50 berapa? 5.000, 8.000,
Picis dimsum. Mohon di cancel. Gue malesnya orang-orang dimsum tuh gitu guys. Dia udah tahu kayak gitu kan. Kalau kita paksa bawa sebenarnya bisa, asal dia tahu diri lah nambahin. Ini mah boro-boro mau nambahin. Dia bilangnya biasanya bisa. Jadi kan gue ini guys, apa ya? Rugi waktu. Gue kesini tadi jaraknya sekitar 2 kiloan, kena macet. Nah ini tinggal tunggu kabarnya dari ini nih. Kami mengerti penanganan dan akan kami proses segera tuh. Kayak gini nih bikin driver apa ya? Dari tadi kan gue udah bilang kan, dimsum. Gue telepon tuh. Gue nanya emang itu nggak nyampe lebih dari 10 box kan? Dia bilang enggak kok Kak, itu cuma 2 plastik kecil katanya, 2 plastik kecil dan 1 dus Indomie. Bener, dusnya Indomie bener, Indominya bener gitu. Cuma nah lihat dibatalkan kan. Orang-orang kayak gitu tuh pelit. Gue langsung aja ngomong ke dimsum itu, ke orang dimsumnya kan. Saya males Pak, Mbak, sama orang dimsum mah males gitu. Udah mah gede, pada pelit semua, nggak mau nambahin. Saya cancel aja. Gue gituin tuh depan dianya tuh. Oh iya Pak, kayak gitu dia. Dia coba bilang kayak gitu doang. Dan ini yang orang ngambil ini kayaknya mungkin orang yang mau terima resiko lah ya. Kalau gue sih nggak mau. Kalau gue sih terus terang nggak mau lah. Mending jalan ngosong aja daripada bawa kayak gitu guys. Karena gue hitung tadi 50 kilo lebih itu. Jadi kan bawa barang mateng, bahan makanan mateng, terus juga apa namanya, resikonya tinggi, duitnya nggak seberapa, dikasih tambahan juga nggak, ya ngapain diambil gitu kan. Ya udahlah guys, udah bete gue, udah bad mood nih, hilang mood nih gue. Jadi mungkin gitu aja lah dari gue ya. Oh ya BTW tadi kalau sistem yang sering gue pakai untuk cancel orderan itu gue ganti bahasa dulu ya guys ya. Nggak butuh waktu lama untuk direspon. Jadi ini kan gue 14.18 gue kirim, 14.19 udah di cancel. Jadi cuma butuh waktu 1 menit ya. Mungkin gitu ya guys ya, bagi yang kalian masih bingung cara gimana. Mungkin ini bukan cara fix ya, cuma setidaknya ada cara ini yang bisa dipakai. Dan gue udah berapa kali cancel ya, udah dinamain kurir cancel juga gue. Ya Allah, Palmerah Setiabudi. Oke lah, ya udah mungkin gue balik ke Gambir aja lah, lanjut aja ya. Sambil ntar pantau, memang kalau memang ada ya gue ambil, kalau enggak ya udah let's go aja guys. Nggak butuh waktu lama guys, langsung dapet ke arah Senen nih. Prioritas cuma 8 kilo 36.000. Udah, setiap ada apa ya, hal-hal yang nggak mengenakan, Allah pasti ganti dengan hal-hal yang enak guys. Semoga barangnya manusiawi ya hari ini. Kita diobrak-abrik, diobrak-obrak sama yang namanya dimsum ya. Kayak sekarang gara-gara mungkin orang udah banyak cancel gitu kan, dimsum itu nggak mau ngasih tahu apa barang yang dibawa seberapa gitu. Jadi dia cuma fokus diem-diem aja gitu. Nah nyampe lokasi kecelek semua, itu driver pada males semua ngebawanya gitu kan. Dan bener-bener nggak mau nambahin gitu loh. Gue nanya nggak mau nambahin, bener-bener nggak mau gitu. Tapi udahlah, cancel aja, nggak usah kita piruin. Yang udah di cancel biarkan di cancel. Dan gue sekarang udah dapat argo yang lebih bagus, 36.000 ke pasar ke Senen, 9 kilo 8,7 kilo ya. Dan titik penjemputannya 500 meter guys, dari sini 500 meter. Dan semoga barangnya kecil. Oke, kita menuju ke arah pengambilannya. Paket gini ya manusiawi guys, tuh lihat paket kayak gini juga, kayak dimsum tadi, dimsum pakretan kayak kampret. Aduh, dan ini boleh miring katanya. Gini doang, aduh ya Allah ya. Oke, gue masih agak gedek sama dimsum nih hari ini nih. Kalian pernah nggak sih kayak gue kayak gini guys, ketika udah dibikin bete sama satu hal gitu kan, ke bawah bete terus sampai nanti gitu. Ya udahlah, kita lanjut aja ya guys ya. Ya guys, ini titik antarnya itu di RSPAD ya guys ya. RSPAD Gatot Subroto.
Langsung deh dari situ udah deh gua kerja setengah jam. Sekarang jam setengah 3 lebih 10, jadi enak nih, lanjut langsung kerja. Posisi pas akhir udah di area tempat kerja, ya kurang enak apa lagi, bawa barangnya juga enak kan, argonya argo prioritas. BTW tadi tuh ternyata argo reguler guys ya, gue kirain tadi prioritas yang dimsum itu reguler. Ya alhamdulillah aja ya, berkat, maksudnya ya kita ikhlasin apa yang ada, kita nggak usah memaksakan hal ya. Hal yang nggak bisa kita paksakan tuh jangan terlalu dipaksakan, kita dapat gantinya guys, pasti guys. Oke ya guys ya, mungkin nggak usah lama-lama lagi karena ini kita udah mulai sore ya, udah jam setengah 3 lebih. Kita langsung cabut ke Senen, let's go. Ya saking fokusnya ke jalanan, gue nggak lihat HP gue habis baterainya sampai 0% nih. Aduh, lagi macet malah hujan deras, gimana nih? Aduh. Berapa kali nih kita hujan reda gini guys. Guys, gua udah selesai ya guys ya. Barusan nganter ke RSPAD. Tadi masuk ke rumah sakitnya ya. Ya kita lanjut kerja ya guys ya hari ini. Dan hari ini alhamdulillah ya, dari rumah, nyocol dari rumah, terus dapat 2 order dengan order yang sangat gede ya, lumayan gede lah ya. Dan dapat total pendapatan hari ini 3 orderan dengan total 172.000 guys. Hari ini tanpa tip, ada sih tip tadi 2.000, digenepin pembayaran 105.000 kan. Terus sisanya nggak ada tip ya karena apa namanya, wallet semua. Dan total penghasilan gua selama mau kerja ini, cuma mau kerja doang, 172.000 guys. Gimana guys menurut kalian? Gua mau kerja tapi dikasih duit sama Lala Move lagi. Oke, mungkin dari gua cukup sekian ya guys, karena udah jam 3 lebih 15. Thank you udah ikutin vlog gua dari awal sampai akhir, dan see you next video. Thank you guys.